Bencana yang menimpa NTT telah menyebabkan ribuan rumah ambruk dan ratusan fasilitas umum rusak berat. Selain kisah tentang mereka yang mengalami bencana, juga ada kisah mereka yang berjuang menyelamatkan nyawa orang lain di tengah bencana. Sudah bersama saya Andi Bunga, seorang petugas SPBU di Wawerang saat air mulai naik. Ia bergegas mendatangi rumah-rumah warga untuk segera meninggalkan lokasi. Ia juga turut menyelamatkan warga yang sudah terendam lumpur. Juga ada seorang relawan dari Kabupaten Lembata, Mikael Alexander Raring. Mikael akan berbagi cerita bagaimana di hari pertama evakuasi hanya bisa dilakukan dengan tangan kosong. Ia bahkan harus melewati 6 desa untuk mengangkut para korban menuju mobil ambulans. Selamat malam Pak Andi, selamat malam Pak Mikael. Malam juga Ibu. Saya ke Malam juga, Ibu. Pak Andi dulu. Anda yang langsung berusaha untuk menyelamatkan warga. Bagaimana Anda menceritakan pengalaman waktu itu? Yang pertama saya menolong rumah yang pertama bapak tuanya itu teriak tolong. Pada saat tolong saya sudah posisi di pinggir jalan, saya langsung tolong pertama dari rumah yang pertama, terus amankan ke SPBU. Terus saya lari yang ke rumah kedua, ada sekitar 10 orang dalam rumah, saya selamatkan. Terus saya selamatkan yang rumah yang ketiga, ada sekitar 3 orang. Dari situ saya amankan ke SPBU, terus lari ke rumah satunya, ada 4 orang, juga diselamatkan ke SPBU. Ya, Anda waktu itu lagi bertugas di SPBU ya, Pak Andi ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi begitu Anda melihat air dahsyat begitu datang, begitu mau menerjang, Anda tidak lari untuk menyelamatkan diri, tapi Anda menyelamatkan rumah warga yang rumahnya memang dekat SPBU, begitu ya Pak Andi? Iya. Udah seperti apa kondisi mereka? Yang rumah yang kedua itu sudah posisinya, mereka semuanya sudah lumpur. Sudah terendam lumpur semua? Iya, Ibu. Oke. Dan berapa banyak yang kemudian masih bisa Anda tolong, Pak Andi? Ada sekitar 10 orang lagi. Masih 10 orang lagi. Dan waktu itu sekitar kondisi 20 orang yang diselamatkan. 20 orang lagi yang bisa diselamatkan dalam waktu Anda berkejaran dengan waktu, karena saat itu gelombang banjir sudah Anda lihat sudah begitu mendekat, bahkan sudah sampai kepada banjir bandang ya Pak Andi? Iya, Ibu. Saya ke Bung Mikael yang berusaha juga menyelamatkan warga di sana. Saya dapat informasi bahwa begitu rusaknya jalan-jalan dan infrastruktur di Lembata, maka Anda dan para relawan tuh harus jalan sampai 6 desa mengangkut para korban untuk bisa dinaikkan ke ambulans. Bagaimana Anda menceritakan pengalaman waktu itu? Karena harus banyak nyawa yang ditolong, tapi begitu minim alat yang bisa Anda gunakan. Ya, terima kasih Bu. Kejadian itu sebenarnya terjadi tepatnya di hari Minggu malam Paskah. Kira-kira jam 12:30 itu sudah mulai ada tanda-tanda dan di dunia maya itu sudah mulai beredar berita dan informasi terkait dengan kepanikan-kepanikan yang terjadi di desa-desa. Tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat sebelumnya kalau akan terjadi demikian. Lalu ternyata kami lihat salah satu status dari salah satu kepala desa, namanya Kepala Desa Amakaka, itu dalam statusnya yang terakhir dia mengatakan, saya menyerah, saya sudah tidak bisa lagi. Dan itu kami melihat bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi. Dan ketika pagi dan segera setelah itu memang kita tidak melihat lagi karena jaringan telepon dari putus semua ya, sudah padam. Jalur komunikasi putus, pasti nggak bisa berkomunikasi. Informasi yang bisa kita update dari status FB atau apapun tidak bisa kita dapatkan. Tapi ketika pagi kita sudah bisa mendapatkan informasi bahwa terjadi banjir bandang di Ile Ape.
Lalu karena Ila Ape ini sebenarnya baru dipulangkan warga desa Ila Ape, itu 2 kecamatan, Ila Ape dan Ila Ape Timur, itu pada bulan November yang lalu, mulai tanggal 29 November itu terjadi erupsi Gunung Ilelewetolo. Oke. Sehingga mereka terpaksa mengungsi dan baru dikembalikan ke desa, mungkin 1 bulan sebelum kejadian ini. Jadi Anda mau bilang bahwa mereka itu baru mengungsi karena ada erupsi gunung, baru kembali ke rumah dan terjadi lagi seperti ini? Betul, Bu. Ya. Itu akibat banjir bandang itu kan juga saya membaca bahwa begitu banyak batu besar-besar ukuran serumah gitu, batunya menghujani desa-desa. Lalu bagaimana Anda memindahkan batu-batu itu untuk menyelamatkan nyawa, mencoba mencari warga yang mungkin tertimpa di reruntuhan, padahal belum ada satupun alat berat yang masuk di lokasi bencana? Ya, hari pertama, tepatnya hari Minggu itu, setelah mendapatkan informasi ada banjir bandang, relawan-relawan yang terhimpun dalam grup Forum PRB itu berkumpul untuk melakukan aksi. Yang kita lakukan adalah melakukan evakuasi dan pencarian. Lalu tim mulai bergegas menuju ke TKP, kita dapatkan pertama di desa Tanjung Batu. Di situ kaget juga lihat itu. Tetapi ternyata sudah banyak yang berdatangan untuk memberi pertolongan dan evakuasi, sehingga kemudian kita bergeser lagi ke desa yang berikut. Pertama desa Wawala, kemudian setelah itu kita bergeser lagi ke desa Tanjung Batu. Di situ. Jadi Anda menyisir lah ya dari desa ke desa ya? Ya, dari desa Wawala kita masih bisa tembus. Walaupun banjir cukup deras, tetapi jalannya masih bisa kita akses lewat ke desa berikutnya. Ketika kita masuk desa Tanjung Batu, akses jalan sudah terputus dan kita tidak bisa. Kendaraan terpaksa kita tinggalkan di situ dan orang-orang mulai digotong, diangkut, dievakuasi oleh petugas TNI, polisi, dan relawan yang lainnya. Kami terus bergerak lihat ke desa yang berikut karena kami lihat bahwa ternyata sudah banyak orang yang memberi pertolongan. Dalam naluri sebagai relawan kami menyampaikan bahwa kita harus pergi ke titik terjauh karena di titik terjauh mungkin tidak terjangkau. Dan kami relawan itu pergilah kami ke titik yang terjauh. Ketika kami masuk ke desa yang ketiga, itu kami menemukan di desa Amakaka itu terjadi lebih dahsyat lagi dari desa pertama dan kedua. Lebih dahsyat gimana maksudnya? Lebih dahsyat. Terjangan banjir itu dengan wilayah terpapar lebih luas. Saya coba penasaran dan saya coba masuk ke arah hulu untuk melihat bagaimana dahsyatnya banjir itu. Dan ternyata setelah saya amati dari secara vertikal dari muara ke hulu, kemudian secara horizontal dari timur ke barat, saya melihat luasan wilayah terpapar sangat luas. Ya. Kalau untuk lebarnya saja itu saya bisa memastikan bahwa lebar kali baru yang dibentuk karena terjangan banjir itu hampir sepanjang satu lapangan bola kaki. Itu untuk satu desa Wawala itu lebih dahsyat dari 2 desa sebelumnya. Dan banjir itu diikuti juga dengan batu-batu besar dan sangat luar biasa. Ya, itu yang tadi sebenarnya saya tanyakan, bagaimana dengan tanpa alat berat, peralatan yang cukup, Anda berusaha untuk mencoba mencari warga yang mungkin bisa ditolong dari reruntuhan batu itu? Ya, jadi kami bergerak terus ke Wematan. Di hari pertama, jadi penggunaan kami mencari di hari kedua baru kami menggunakan alat seadanya. Tapi di hari pertama itu kami mencoba melakukan evakuasi untuk korban yang masih bisa diselamatkan. Ya. Dengan alat seadanya, tandu yang bisa kami buat dengan balai-balai dan segala macam. Dari desa terjauh yang kami pergi, desa Wematan itu ya kami mengevakuasi 4 korban. Ya. Dengan pompa yang kami bangun adalah melakukan estafet. Sampai pada akhirnya korban terakhir kami bawa sendiri dari titik terjauh itu sampai ke tempat ada ambulans. Ya. Di hari kedua kami masih turun dengan misi yang sama. Jadi Anda bawa sendiri membawa korban sampai ke titik sampai ada ambulans ya? Itu berapa jauh tuh? Itu harus melewati berapa desa ya? 6 desa tadi yang saya dengar. Ya, 6 desa ya. Wow. Itu dengan jalan yang sangat-sangat luar biasa lah. Baik. Perlu penuh perjuangan karena memang akses kendaraan tidak ada sampai ke sana. Jadi ada membawa warga yang bisa diselamatkan dengan cara apa?
Kami dan tim menggunakan berbagai cara. Kebetulan biasa juga kami simulasikan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana. Itu ada yang duduk di kursi dan kami gotong dengan kursi, ada yang kami gunakan dengan tandu kalau ada tandu. Karena peralatan terbatas dan hampir semua desa terpapar, sehingga memang apa yang bisa kami gunakan ya kami gunakan. Termasuk menggunakan balai-balai bambu untuk kemudian menggotong korban juga kami lakukan. Baik, terima kasih Bung Andi Bunga, terima kasih Bung Michael Alexander Raring yang sudah memberikan pengalamannya. Selalu ada kegotong royongan, solidaritas dan kemanusiaan untuk saling menolong di tengah situasi yang sungguh sulit ini. Terima kasih, selamat malam. Ya. Apa sebenarnya badai seroja yang telah melumatkan Nusa Tenggara Timur? Saya kembali sesaat lagi. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Saya mengajak kepada siapapun untuk mengikuti berita yang menarik, independen, dan terpercaya di YouTube Kompas TV. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng sehingga ketika ada informasi terbaru, Anda langsung akan diberitahu. Saya Aiman Wicaksono. Salam.